Caren menatap kosong keluar jendela rumah sakit, di mana hujan turun deras membasahi halaman kecil di depannya. Hidupnya berubah total dalam satu malam. Kecelakaan mobil yang menimpa dirinya bersama suaminya, Dion, meninggalkan luka mendalam, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Dion, pria yang dicintainya sepenuh hati, meninggal dunia seketika. Caren sendiri selamat, tapi dengan kondisi tubuh yang kini tak lagi bisa digerakkan dari pinggang ke bawah. Ia lumpuh. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti siksaan tanpa akhir. Banyak kerabat yang datang di minggu-minggu pertama, menawarkan dukungan dan belasungkawa. Tapi seperti biasanya, waktu perlahan menggerus perhatian mereka. Satu demi satu orang-orang itu berhenti datang, sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Hanya satu orang yang tetap setia hadir setiap hari, tanpa pernah absen, Pak Arman, ayah mertuanya. Pak Arman adalah sosok pria yang dulunya terlihat keras dan dingin. Ketika Karen pertama kali menikah dengan Dion, ia merasa sulit untuk benar-benar dekat dengan pria paruh baya itu. Tapi kini, dalam kondisi Karen yang paling rapuh, justru Pak Arman lah yang menjadi satu-satunya sandaran. Setiap pagi, Arman datang membawa makanan buatan rumah, menyuapi Karen perlahan, membersihkan tubuhnya, bahkan menggantikan popok dewasa yang harus dikenakan Karen. Semua dilakukan dengan penuh ketelatenan dan tanpa sedikit pun raut jijik. Ayah tidak perlu melakukan ini semua. Aku bisa minta perawat, bisik Karen suatu sore. Merasa malu dan tak enak hati. Tapi Arman hanya menggeleng. Kamu keluarga Karen. Aku janji pada Dion, aku akan menjaga kamu dengan segenap hidupku. Mata Karen berkaca-kaca. Ada kehangatan dalam kata-kata itu, sesuatu yang bahkan tidak ia dapatkan dari orang tuanya sendiri. Hari demi hari berlalu. Perhatian Arman makin intens. Ia tidak hanya datang pagi dan pulang malam. Ia mulai menginap di ruang rumah sakit, tidur di sofa keras yang disediakan di sudut ruangan. Ia memijat kaki Karen, meski saraf-sarafnya sudah tidak lagi berfungsi, berharap ada keajaiban yang membuat Karen bisa kembali merasakan sentuhan. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur, Karen terbangun dari tidurnya. Matanya menangkap sosok Arman yang tengah duduk di sofa. Memandanginya dengan tatapan dalam yang sulit diartikan. Ayah, Karen memanggil pelan. Arman tersentak, tersenyum canggung, lalu bangkit dan menghampirinya. Kamu haus? Tanyanya cepat, berusaha mengalihkan perhatian. Karen menggeleng. Ayah kenapa? Aku lihat ayah menangis. Arman terdiam lama. Suasana di antara mereka mengental. Lalu, dalam gerakan perlahan, ia meraih tangan Karen dan menggenggamnya erat. Maafkan ayah. Ayah hanya merasa bersalah. Kamu masih muda, harusnya kamu bahagia bersama Dion, bukan terkurung begini. Suara Arman parau menahan emosi. Karen, yang hatinya juga rapuh, merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergolak. Mungkin ini kesepian. Mungkin ini rasa syukur karena ada seseorang yang masih menganggapnya berarti. Ayah, aku nggak apa-apa kalau ada ayah di sini, gumamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman mengecup kening Karen dengan lembut. Hanya sekilas, tapi cukup membuat jantung Karen berdegup tak karuan. Beberapa minggu kemudian, Karen dipindahkan ke rumah, tepatnya rumah besar milik Arman. Ia tidak punya tempat lain untuk kembali. Rumah orang tuanya telah dijual, dan semua harta milik Dion diserahkan kepada Karen sesuai wasiat. Tapi Karen tak peduli pada harta. Yang ia butuhkan hanyalah kehangatan dan kasih sayang. Di rumah itu, hubungan Karen dan Arman menjadi lebih dekat. Setiap hari, Arman memandikan Karen, memakaikan baju, menyisir rambutnya, bahkan mengajaknya bercanda kecil. Terkadang, ketika Karen mengenakan gaun tidur tipis, mata Arman tak sengaja terjebak beberapa detik terlalu lama menatap kulit pucatnya. Karen memperhatikan itu. Ia bukan gadis polos yang tidak peka. Ada sesuatu dalam sorot mata Arman. Bukan hanya kasih sayang seorang mertua. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Dan anehnya, Karen tidak merasa terganggu. Ia justru merasa hidup kembali. Merasakan dirinya diinginkan sebagai seorang wanita.
Sesuatu yang lama sekali hilang sejak kecelakaan itu. Suatu sore, setelah mandi, Arman membalut tubuh Karen dengan handuk besar. Ia mengangkat tubuh ringkih itu ke tempat tidur dengan penuh kelembutan. Saat hendak mengenakan pakaian, mata mereka bertemu, lama. "Ayah," bisik Karen. Entah apa maksudnya. Arman menggigil. Ia tahu ia harus mundur. Ini salah, ini gila. Tapi Karen yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca itu membuat pertahanan pria itu runtuh. Tangannya gemetar menyentuh pipi Karen. Karen memejamkan mata, menerima sentuhan itu dengan pasrah. Ia merasakan jari-jari kasar Arman mengelus pipinya, lalu turun perlahan ke lehernya. Aku sayang kamu, Karen." Suara Arman pecah. Satu ciuman lembut jatuh di bibir Karen. Keduanya sama-sama terkejut dengan keberanian itu. Tapi tak ada yang berniat menghentikan. Yang terjadi setelah itu adalah malam, penuh bisikan, sentuhan, dan air mata. Arman mengajarkan Karen, yang lumpuh itu, bahwa ia masih bisa merasakan cinta. Bukan dengan nafsu liar, melainkan dengan kelembutan mendalam yang membuat Karen merasa hidup kembali. Mereka menghabiskan malam itu dalam pelukan, menghangatkan hati yang selama ini membeku. Namun di balik kebahagiaan itu, awan gelap mulai menggantung. Mereka tahu hubungan ini salah di mata dunia. Tapi bagi mereka, ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Pagi itu, Mentari yang mengintip malu-malu dari balik tirai jendela seolah menjadi saksi bisu dari sebuah hubungan yang tak biasa. Karen terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya terasa penuh, hangat. Ada tangan besar yang melingkupinya, menjaga tubuhnya yang rapuh dengan perlindungan tulus. Arman masih tertidur di sampingnya, napasnya teratur, wajahnya begitu damai. Karen menatap pria itu lama sekali. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, namun lebih besar lagi, rasa syukur. Ia tidak sendiri, ia dicintai, bahkan dalam kondisi paling menyedihkan sekalipun. Tiba-tiba, Arman membuka mata. Sekilas ia tampak kebingungan, lalu menyadari di mana ia berada, dan dengan siapa ia berbaring. Wajahnya memerah malu, lalu ia cepat-cepat menarik diri. "Maafkan ayah, aku sudah melampaui batas." Gumamnya serak, terdengar begitu penuh penyesalan. Karen menggeleng pelan. Dengan susah payah, ia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Arman yang hendak pergi. "Ayah, jangan pergi. Aku butuh ayah," bisiknya. Arman menunduk. Ia bergumul dengan perasaannya sendiri. Akal sehatnya berteriak bahwa ini salah, ini gila. Ia adalah ayah mertuanya. Karen adalah istri mendiang anaknya. Tapi hatinya sudah tenggelam terlalu dalam. Kalau ini salah, biarkan kita berdosa bersama. Kata Karen, suaranya bergetar namun tegas. Air mata menggenang di mata Arman. Ia meraih wajah Karen, mencium keningnya dengan penuh hormat, lalu membenamkan wajahnya di leher Karen. Merasakan detak jantung perempuan itu yang berdebar kencang. Hari-hari berikutnya berjalan dalam balutan cinta terlarang. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih menjaga sikap di depan dunia luar. Tapi saat hanya berdua, dunia seolah hanya milik mereka. Setiap pagi, Arman membantu memandikan Karen. Tangannya yang besar bergerak begitu hati-hati, menyentuh setiap inci tubuh Karen dengan rasa hormat dan cinta. Ia mengusap rambut panjang Karen dengan shampoo beraroma lembut, menggosok punggung Karen dengan spons, membersihkan tubuh yang sudah lama Karen benci karena ketidakmampuannya. Tapi di tangan Arman, Karen merasa cantik lagi, merasa hidup lagi. Setiap sentuhan, setiap kecupan di bahunya, membuat darahnya mengalir deras ke seluruh tubuh. Ia mulai merasakan gairah yang sudah lama terkubur. Sesuatu yang membuktikan bahwa ia masih seorang wanita. Arman selalu memperlakukan Karen seperti ratu. Ia memakaikan gaun-gaun indah, mendandaninya dengan penuh kesabaran, bahkan membelikan parfum favorit Karen yang dulu sering dipakai saat bersama Dion. Suatu malam, Arman membawa Karen ke taman belakang rumah mereka.
Dengan kursi roda khusus, ia mendorong Sharen melewati jalan setapak berbatu di antara pohon-pohon tua yang harum basah tanah. Di bawah pohon sakura yang mekar terlambat, Arman menghentikan kursi roda. Ia menatap Karen dalam-dalam, lalu berlutut di hadapannya. Karen, aku tahu dunia tidak akan pernah menerima kita. Aku tahu mungkin aku dihujat, tapi aku tidak peduli. Aku mencintaimu lebih dari yang pernah kubayangkan. Suara Arman bergetar. Karen menutup mulutnya, terisak. Ia tak percaya ada seseorang yang mau menerima dirinya yang lumpuh, yang rusak, dengan cinta begitu dalam. Aku tidak punya apa-apa lagi selain diriku yang hancur ini, isaknya. Arman tersenyum tipis, menghapus air mata Karen dengan ibu jarinya. Kamu lebih berharga dari apapun di dunia ini, Karen. Bagiku, kamu adalah keajaiban. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang malu-malu muncul, Arman mencium Karen dengan penuh cinta. Ciuman itu bukan sekadar nafsu, ada janji di dalamnya. Janji untuk tetap bertahan, melawan dunia. Namun, kenyataan tak bisa selamanya diabaikan. Beberapa minggu setelahnya, seorang tetangga, Bu Ratna, mulai curiga. Ia sering melihat Arman begitu perhatian kepada Karen, bahkan memandikannya sendiri. Mulut tetangga itu tajam, dan tak butuh waktu lama sebelum desas-desus mulai menyebar. Arman itu terlalu dekat sama menantunya. Aneh, bisik mereka di warung, di pasar, bahkan di gereja kecil, tempat mereka biasa beribadah. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Dion. Saudara-saudara Arman mulai berdatangan, memasang wajah serius, menyodorkan pertanyaan-pertanyaan tak nyaman. Ayah, ini benar? Ada apa denganmu dan Karen? Bentak kakak perempuan Arman, Bu Linda. Suatu hari, Arman hanya diam, menunduk. Ia tak sanggup berbohong, tapi juga tak bisa mengakui hubungan mereka. Karen, yang mendengar semua itu dari lantai atas, hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa bersalah telah menjadi beban bagi Arman. Malam itu, Karen memutuskan sesuatu. Saat Arman masuk ke kamar untuk menemaninya tidur seperti biasa, Karen menahan tangan pria itu. Ayah, aku pikir kita harus berhenti. Arman tertegun. Kenapa? Apa aku membuatmu malu? Karen menggeleng keras, air mata mengalir di pipinya. Bukan itu, aku hanya tidak ingin ayah menderita karena aku. Aku ingin ayah bahagia, hidup normal, tanpa beban seperti aku. Arman menggenggam wajah Karen, menatap dalam-dalam ke matanya. Kamu pikir aku akan bahagia tanpamu? Kamu pikir aku masih punya hidup kalau bukan denganmu? Suaranya keras, penuh luka. Karen terisak. Ia merasa hatinya hancur. Tapi dunia tidak akan pernah membiarkan kita. Arman menarik Karen ke pelukannya, mengusap rambutnya. Kalau dunia menolak kita, biar. Aku akan membuat dunia kecil kita sendiri, di mana hanya ada kamu dan aku. Keduanya berpelukan lama, menumpahkan semua ketakutan, cinta, dan luka dalam bisikan-bisikan kecil. Waktu berlalu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalani hubungan mereka secara rahasia. Mereka membangun dunia mereka sendiri di dalam rumah itu, di mana cinta mereka bisa bebas tumbuh tanpa takut akan hinaan dunia luar. Arman bahkan memutuskan pensiun lebih awal dari pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan konstruksi. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat Karen, mengajaknya berlatih terapi, mencoba berbagai metode penyembuhan alternatif. Suatu hari, dalam salah satu sesi terapi di rumah, Karen merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Sebuah geli kecil, sebuah sensasi samar. Arman, aku merasakan sesuatu, teriaknya. Arman, yang tengah memijat betis Karen, tersentak kaget. Ia menatap Karen dengan mata membelalak. Kamu serius? Karen mengangguk. Matanya membelalak tak percaya. Itu mungkin hanya secuil harapan. Tapi bagi mereka, itu adalah keajaiban. Mereka berdua menangis dalam pelukan. Mungkin cinta benar-benar bisa menyembuhkan. Pagi itu berbeda. Ada sinar baru di wajah Karen. Ada harapan yang sebelumnya nyaris padam, kini perlahan berpendar. Sejak kejadian semalam, di mana ia bisa merasakan geli samar di kakinya,
Karen merasa seolah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia tahu, jalan menuju kesembuhan mungkin masih panjang dan berliku. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut. Karena di sampingnya ada Arman, lelaki yang mencintainya dengan seluruh jiwa. Arman sendiri nyaris tak bisa tidur semalaman. Ia terus-menerus membelai kaki Karen, berharap bisa memicu lagi sedikit demi sedikit sensasi itu. Ia bahkan berulang kali menangis diam-diam, merasakan kebahagiaan yang sulit dilukiskan. Pagi itu, seperti biasa, Arman memandikan Karen. Tapi kali ini ada cahaya tawa di antara mereka. Karen bercanda lebih banyak, bahkan menggoda Arman saat pria itu menyabuni tubuhnya. "Ayah, kalau aku sudah bisa berjalan nanti, jangan kira aku akan terus manja seperti ini. Ya," katanya dengan tawa menggoda. Arman tersenyum nakal, mencubit pipi Karen. "Aku justru takut kamu kabur ninggalin ayah kalau sudah bisa jalan," balasnya. Karen tertawa lepas, tawa yang sudah lama tak terdengar sejak Dion, suaminya, meninggal dunia. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Arman menggendong Karen ke ruang tamu, lalu meletakkannya di kursi rodanya. Tapi hari ini berbeda. Arman tidak hanya mendorong kursi itu begitu saja. Ia membawa Karen ke ruang belakang, tempat di mana ia diam-diam menyiapkan sesuatu. Sebuah alat bantu fisioterapi sederhana sudah menanti di sana. Ada treadmill kecil yang sudah dimodifikasi dengan sabuk pengaman dan alat penyangga tubuh. Ada pula matras terapi yang empuk untuk latihan otot. Karen membelalakan matanya. "Ayah, ini semua..." Arman tersenyum lebar. "Ini semua untukmu. Kita mulai terapi sendiri. Sedikit demi sedikit, aku yakin kamu bisa." Mata Karen berkaca-kaca. Ia tak sanggup berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Arman. Hari-hari mereka kini diisi dengan sesi terapi penuh semangat. Awalnya tentu saja sulit. Karen seringkali frustrasi. Ia menangis, marah, bahkan kadang mendorong Arman menjauh saat rasa sakit dan keputusasaan menghantam. Tapi Arman tidak pernah menyerah. Setiap kali Karen jatuh, Arman ada di sana, mengulurkan tangan, membisikkan kata-kata penyemangat. "Tak apa jatuh, yang penting kamu mau bangkit lagi," ucapnya lembut setiap kali Karen menyerah. Bulan demi bulan berlalu, dan keajaiban kecil mulai terjadi. Karen mulai bisa menggerakkan jari kakinya. Lalu sedikit demi sedikit, ia mampu mengangkat kakinya beberapa senti dari matras. Saat pertama kali Karen berhasil berdiri dengan bantuan alat, meski hanya beberapa detik, Arman menangis sambil memeluknya erat-erat. "Kamu luar biasa, Karen. Kamu sangat kuat," bisiknya di telinga Karen. Karen pun menangis dalam pelukan Arman, merasa seolah dunia memberi kesempatan baru untuk dirinya. Hubungan mereka pun semakin dalam. Di malam-malam sepi, saat hanya ada suara jangkrik di luar jendela, Karen dan Arman berbagi lebih dari sekadar ciuman dan pelukan. Mereka berbagi jiwa. Arman memperlakukan Karen seperti kaca yang berharga. Ia mencintainya dengan penuh kesabaran. Memperlakukan tubuh Karen seolah itu adalah anugerah terindah yang pernah ia terima. Malam itu, di dalam kamar yang remang-remang, Arman menatap tubuh Karen yang berbaring di ranjang. Gaun tidur tipis membalut tubuhnya, memperlihatkan siluet keindahan yang masih ada, meski luka-luka fisik membekas. Dengan penuh khidmat, Arman duduk di samping ranjang, mengusap pipi Karen. "Boleh aku mencintaimu malam ini?" bisiknya. Karen menggigit bibir bawahnya, matanya bergetar oleh emosi yang meluap. Ia mengangguk perlahan. Arman menunduk, mencium bibir Karen dengan penuh kelembutan. Ciuman itu lambat, sabar, penuh penghormatan. Tidak ada nafsu liar, hanya cinta. Cinta yang dalam, tulus, dan membakar hingga ke sumsum tulang. Perlahan, Arman membuka gaun tidur Karen, memperlakukan setiap inci kulitnya seolah itu adalah harta karun. Ia menciumi setiap bekas luka, setiap bagian tubuh yang dulu Karen benci. Bagi Arman, Karen adalah mahakarya Tuhan yang sempurna. Tak peduli cacat apapun yang menempel padanya. Di bawah sentuhan Arman, Karen menemukan kembali rasa percaya dirinya sebagai seorang wanita. Malam itu,
Mereka menyatu, bukan hanya tubuh mereka, tapi jiwa mereka. Arman mencintai Karen dengan cara yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setiap gerakan, setiap bisikan adalah doa, adalah janji tak terucap untuk tetap bersama. Apapun yang terjadi, dan di antara ciuman panjang dan bisikan mesra, Karen menemukan dirinya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia karena untuk pertama kalinya, ia merasa diinginkan, dicintai, dihargai, meski dunia menganggapnya tak sempurna. Namun, dunia luar tidak pernah sepenuhnya pergi. Suatu hari, adik Dion, kakak ipar Karen yang bernama Rika, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Rika mendapati pemandangan yang membuatnya membeku di tempat. Arman tengah menggendong Karen dengan sangat intim, membisikkan sesuatu yang membuat Karen tersenyum malu-malu. Rika yang polos namun kritis, itu langsung mencium ada sesuatu yang salah. Dengan marah, ia menyeret Arman ke ruang tamu dan berteriak, "Apa yang ayah lakukan? Ini tidak pantas, dia istri kakakku." Karen, yang mendengar teriakan itu, merasa jantungnya berhenti berdetak. Arman mencoba menenangkan Rika, tapi gadis itu sudah terlanjur naik pitam. "Aku akan memberitahu semuanya, ini tidak bisa dibiarkan." Malam itu, untuk pertama kalinya, Karen dan Arman bertengkar hebat. "Aku harus pergi, ayah. Aku harus pergi dari sini sebelum semuanya menjadi lebih buruk," kata Karen sambil menangis. Arman mencengkeram tangan Karen dengan erat. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak peduli apa kata dunia, Karen. Aku hanya butuh kamu." Tapi Karen menggeleng dengan putus asa. "Kalau aku tetap di sini, hidup ayah akan hancur. Aku tidak mau menjadi alasan ayah menderita." Malam itu, mereka berpelukan untuk waktu yang lama, seolah mencoba mengukir kenangan di hati masing-masing. Esok paginya, Karen sudah pergi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Meninggalkan Arman sendirian dalam rumah yang tiba-tiba terasa kosong dan dingin. Hari-hari berlalu menjadi gelap bagi Arman. Ia mencari Karen kemana-mana, bertanya pada teman-teman, rumah sakit, bahkan panti rehabilitasi. Tapi tak ada kabar. Rika menolak memberitahu apapun. Ia merasa Karen memang harus diselamatkan dari hubungan terlarang itu. Di kamar Karen, hanya tersisa aroma samar parfum favoritnya. Arman duduk di kursi roda kosong itu setiap malam, merasakan sakit yang lebih dalam daripada saat kehilangan Dion. Namun cinta sejati tidak akan pernah padam. Di suatu malam yang dingin, saat hujan turun deras, bel rumah Arman berbunyi. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu, dan di sana berdiri Karen, basah kuyup, lemas, tapi dengan senyum penuh air mata di wajahnya. "Ayah, maaf, aku tidak bisa hidup tanpamu." Arman menarik Karen ke dalam pelukan. Ia mencium Karen berkali-kali, seolah ingin memastikan perempuan itu benar-benar ada di sana. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan, mereka berjanji sekali lagi. Apapun rintangan yang akan datang, apapun hinaan yang harus mereka hadapi, mereka akan tetap bersama karena cinta mereka lebih kuat daripada dunia. Hujan masih deras malam itu, seolah menjadi saksi bisu bersatunya dua jiwa yang selama ini dipaksa terpisah oleh dunia. Arman memeluk Karen erat, tubuh mereka bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ledakan emosi yang tak terbendung. "Aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya," bisik Arman, suaranya serak. Karen menangis dalam pelukannya. "Aku bodoh. Aku pikir aku bisa menjauh darimu. Tapi semakin aku pergi, semakin aku merasa hampa." Arman menarik Karen masuk ke dalam rumah. Ia mengambil handuk, mengeringkan rambut Karen dengan lembut, lalu membungkus tubuh bemungil itu dengan selimut hangat. Mereka duduk di sofa, berdua, tanpa kata-kata. Hanya suara hujan yang mengisi keheningan. Karen menggenggam tangan Arman erat-erat. "Aku tidak peduli lagi, ayah. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli dunia mengutuk kita. Yang aku tahu, aku butuh ayah. Aku mencintaimu." Arman menatap dalam-dalam mata Karen. Ada api di sana. Api kehidupan yang selama ini hanya redup, kini menyala terang. "Aku akan melindungimu, Karen. Sampai kapanpun."
janji Arman dengan penuh keyakinan. Namun cinta mereka bukan tanpa tantangan. Keesokan harinya, kabar kembalinya Caren ke rumah Arman menyebar cepat di kalangan keluarga besar. Rika, yang masih menyimpan kemarahan, datang lagi bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka mengetuk pintu dengan keras, membawa serta amarah dan tuduhan. Saat Arman membuka pintu, ia disambut dengan suara bentakan. "Ayah sudah gila, ini aib keluarga," teriak salah satu paman Dion. Rika menunjuk Caren yang duduk di kursi roda. "Kamu menghancurkan hidup ayah. Kamu wanita, tidak tahu diri." Caren menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Arman berdiri di depannya, melindunginya. "Cukup," bentak Arman, matanya membara. "Aku mencintai Caren, bukan karena kasihan, bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang sesungguhnya. Jika kalian tidak bisa menerima itu, kalian bebas pergi dari hidup kami." Semua terdiam, terkejut oleh keberanian Arman. Rika, dengan mata merah, berkata lirih, "Kak Dion pasti menangis di surga melihat ini." Arman menghela napas panjang. Kalau Dion masih hidup, aku yakin dia ingin Caren bahagia, bukannya menderita sepanjang hidup. Suasana menjadi hening. Tak ada yang bisa membantah kata-kata Arman. Satu persatu, keluarga itu pergi. Meninggalkan Arman dan Caren dalam keheningan yang penuh luka, tapi juga penuh tekad. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Mereka dijauhi oleh keluarga, digosipkan oleh tetangga, dicibir oleh teman-teman lama. Tapi Arman dan Caren tetap bertahan. Mereka membangun dunia kecil mereka sendiri. Arman bekerja dari rumah, membuka usaha bengkel kecil-kecilan. Caren membantunya mengurus administrasi, menggunakan laptop dari kursi rodanya. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan fisioterapi. Setiap malam, mereka menutup hari dengan pelukan hangat. Mereka menciptakan ritual kecil, memasak bersama, menonton film tua, membaca puisi di teras saat matahari terbenam. Di dunia kecil itu, mereka menemukan kebahagiaan sejati. Suatu sore yang cerah, di bawah sinar matahari yang hangat, Caren berlatih berjalan lagi. Arman mendampinginya, tangan siap menopang kapan saja. Kali ini, Caren tidak hanya berdiri. Ia mencoba melangkah. 1 langkah kecil, 2 langkah, lalu 3 langkah. Dan saat ia hampir jatuh, Arman menangkapnya dengan cepat, mendekapnya erat-erat. "Hebat, kamu luar biasa, sayang," seru Arman dengan mata berbinar. Caren menangis sambil tertawa. Merasa dunia benar-benar memberinya kesempatan baru. Malam itu, mereka merayakan pencapaian kecil itu dengan makan malam sederhana. Caren mengenakan gaun biru muda yang dulu ia simpan di lemari, berharap suatu hari bisa memakainya lagi. Saat Arman melihat Caren malam itu, ia terpana. "Kamu cantik sekali," bisiknya. Caren tersipu. Ia merasakan dirinya hidup kembali, sebagai wanita, sebagai kekasih, sebagai manusia utuh. Arman mendekatinya, memeluknya dari belakang, dan membisikkan sesuatu yang membuat hati Caren meleleh. "Menikahlah denganku." Caren membeku. Ia membalikkan badan, menatap mata Arman yang penuh kesungguhan. "Aku serius. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Caren." Air mata mengalir di pipi Caren. "Ya, aku mau." Malam itu, mereka berpelukan dalam kebahagiaan yang sederhana, namun begitu dalam dan bermakna. Persiapan pernikahan mereka sangat sederhana, tanpa pesta besar, tanpa undangan mewah, hanya di halaman rumah kecil mereka, dengan dekorasi bunga-bunga yang mereka tanam sendiri. Arman mengenakan jas sederhana. Caren mengenakan gaun putih sederhana, duduk di kursi rodanya, tapi dengan senyum paling indah yang pernah ada. Seorang sahabat lama Arman, yang kini menjadi penghulu, menikahkan mereka di bawah langit biru yang cerah. Saat Arman mengucapkan janji suci, suaranya bergetar penuh emosi. "Aku berjanji akan mencintaimu dalam sakit dan sehat, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan kita." Caren membalas dengan suara lirih namun pasti. Caren membalas dengan suara lirih namun pasti.
Aku berjanji akan mencintaimu, mendukungmu, dan menjadi sahabat sejatimu sepanjang hidupku. Saat ciuman suci itu diberikan, semua beban yang pernah mereka pikul seakan menguap ke udara. Mereka kini menjadi satu, secara sah, secara utuh. Waktu berjalan, hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karen perlahan-lahan terus pulih. Ia bisa berjalan dengan tongkat. Lalu suatu hari, ia meletakkan tongkat itu dan berjalan sendiri menuju Arman, yang menunggunya di taman belakang rumah. Arman menjatuhkan alat kerjanya, berlari menghampiri Karen, mengangkat tubuh mungil itu, dan memutar-mutarnya penuh sukacita. "Kamu melakukannya? Aku bangga sekali," serunya. Karen tertawa, bahagia, seolah dunia milik mereka berdua. Dan di malam-malam panjang berikutnya, mereka terus merayakan cinta mereka. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa malu, hanya cinta. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Karen sering menatap wajah Arman yang mulai dipenuhi garis-garis usia. "Terima kasih, Ayah," bisiknya. Arman membuka mata, tersenyum hangat. "Untuk apa, sayang? Untuk tidak pernah menyerah padaku. Untuk membuatku merasa hidup kembali." Arman membelai rambut Karen. "Aku yang seharusnya berterima kasih, karena kamu memberiku alasan untuk terus hidup." Suatu malam, saat bintang-bintang bertaburan di langit, Karen berbaring di dada Arman dan bertanya, "Kalau nanti aku benar-benar pulih sepenuhnya, apa impian ayah?" Arman tertawa kecil. "Impian ayah? Melihat kamu tertawa setiap hari. Itu saja cukup." Karen tersenyum, matanya berbinar. "Aku janji, aku akan tertawa untukmu setiap hari." Mereka berciuman di bawah langit, berbintang, menyegel janji itu dalam-dalam ke dalam hati masing-masing. Mungkin dunia tidak pernah sepenuhnya menerima kisah cinta mereka. Mungkin masih ada bisikan dan cibiran, tapi di dunia kecil yang mereka ciptakan bersama, hanya ada satu kebenaran. Cinta sejati tidak pernah salah, dan cinta itu milik mereka selamanya.